Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Mestinya kita kajian Kamis yang lalu, cuman karena saya ada acara peresmian bedah rumah di 3 rumah sekaligus Bapak Ibu, tasyakurnya malam Jumat, jadi acaranya kita undur seminggu. Jadi kita ketemu lagi di Kamis yang akan datang. Baik, ngaji kita malam ini lanjut kajian fikih, yakni pasal mandi wajib. Mandi wajib ini kan sudah hafal semua ya Pak, tinggal menguatkan saja. Ya, masa sudah tua-tua nggak ngerti mandi wajib. Faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya, yang menyebabkan wajibnya mandi itu ada 6 perkara yang diwajibkan mandi. Kita nyebutnya mandi wajib. Itu ada 6 perkara. Thalathatun tashtariku fihal rijal wan nisa. Yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan sekaligus. Wahya, yakni antara lain, yang pertama iltiqaul khitanain, kalau ketemu 2 khitan. Jadi bahasa fikih itu sangat sopan, jadi enggak disebutkan sesuatunya, ketemunya 2 khitan. Ngerti kan Bapak Ibu ya? Ya nggak usah dijelaskan, saklek banget maksud saya. Ketemunya 2 khitan. Yang kedua, wa inzalul mani, karena keluarnya mani. Ini beda. Ada orang ketemu khitan laki-laki ketemu khitan wanita, tapi nggak keluar mani. Ada, itu wajib mandi. Ada orang yang keluar mani tapi tidak ketemu 2 khitan, juga wajib mandi. Misalnya orang masturbasi atau orang onani, terjadi inzal sampai ke puncaknya, maka wajib mandi. Dan yang ketiga wal maut, karena mati. Jadi orang mati itu wajib mandi, tapi nggak bisa mandi sendiri, makanya dimandiin oleh kita. Makanya saya ditanya, Ustaz, gimana orang yang mati dalam keadaan junub, belum sempat mandi dia mati, atau orang yang mati dalam keadaan haid misalnya, atau dalam masa nifas, apa mandi wajibnya 2 kali? Ya enggak kok. Mandi wajibnya sekali itu saja, sudah ngangkat semuanya. Karena derajat wajib mandinya itu sama. Selanjutnya ini 3 yang berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Wa thalathatun tahtassu bihan nisa, dan yang 3 berlaku hanya untuk wanita saja. Ini banyak bagian perempuan ya Bu ya. Yakni al-haid, mandi karena terhentinya darah haid. Haid itu ada ketentuannya, berapa harinya. Kalau Bapak Ibu nggak pernah ngaji fikih, yakin nggak ngerti. Kecuali kalau sudah ngaji fikih. Wal nifas, kemudian karena nifas yang kedua. Wal wiladah, dan yang ketiga karena melahirkan. Jadi wanita ada 6, kalau laki-laki hanya berlaku 3 saja. Selanjutnya wa
Yang pertama an-niyah, berniat. Makanya niat itu bahasa Indonesia boleh, karena dia intinya azmul qalbi, azam di dalam hati. Kemudian yang berikutnya wa izalatun najasati ingkar ala badani, menghilangkan najis dulu apabila najis itu ada di badan kita. Jadi bersihkan dulu najis sebelum mandi apabila najisnya ada di badan. Yang ketiga wa irsalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basar, sampainya air ke seluruh rambut dan kulit. Kalau dalam bahasa kitab Safinah itu begini Bapak Ibu, rukun mandi ada dua, nggak disebut tiga, disebut dua. Yang pertama an-niyah, berniat. Yang kedua tahmimu badanihi bil ma, ratakan air ke seluruh badan. Yang penting airnya rata, sah mandinya. Nanti saya jelaskan urutan tata caranya. Wa sunanuhu, dan sunnahnya mandi itu khamsatu asya, ada 5 perkara. Sunnahnya mandi ada 5 perkara. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Yang kedua wal wudu'u qablah, berwudu sebelum mandi, itu sunnah, diwudu dulu sebelum mandi. Selanjutnya wal murarul yadi ala jasad, mengurutkan, mengurut-ngurutkan, memijit-mijitkan atau mengusap-usapkan telapak tangan ke seluruh jasad tubuh kita. Jadi kalau cuma ikut rukun Pak, niat jegur kolam renang, gur jegur, habis itu keluar kolam, sah mandinya, udah rata air. Kalau cuma ngambil rukunnya, bahkan jegur kolam lele juga sah, asal nggak ada lele tumbuh yang segede paha. Bahaya kalau ada lele tumbuh segede paha, menjegur basah rata baru. Tapi kalau ikut sunnahnya, sifat dan adabnya, ya kita harus memijatkan dan mengusapkan tangan ke seluruh tubuh kita. Selanjutnya wal muwalah, berurutan atas ke bawah, kanan ke kiri. Taqdimul yumna 'ala yusra, dahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Ini 5 sunnah-sunnahnya mandi. Lalu bagaimana sifatnya, tata cara melakukannya? Coba diingat Bapak Ibu, karena kalau kita praktikkan berarti ingat. Jangan mesti dihafal, tapi diingat, dipahami. Pertama, cuci kedua telapak tangan. Jadi segala aktivitas itu yang didahulukan. Wudu, cuci telapak tangan. Mau mandi, cuci telapak tangan. Segala aktivitas cuci telapak tangan. Jadi wajar kalau rekomendasi medis itu, nyuci tangan itu bagian dari kesehatan. Iklan-iklan sabun dari zaman dahulu sudah menganjurkannya. Cuman kita aja malas kan. Para orang Indonesia itu tangannya paling gratis, tangannya paling gratis. Ke hidung lah, mobil kan gitu. Ke kuping lah, ngorek gitu ya. Karena garap juga sembarangan, dinikmati lagi garapnya. Nah itu kadang-kadang kita sembarangan, ngambil makan tinggal jongkok, nggak dicuci tangan. Padahal dalam Islam itu ibadah pertama itu yang didahulukan adalah mencuci tangan. Jadi cuci tangan dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan 3 kali. Lalu yang kedua, basuhlah kubul dan dubur. 2 jalur pembuangan, kubul dan dubur. Atau bagian tubuh yang lain yang saat itu secara zahir terkena najis. Misalnya ada bagian badan dikencingin anak misalnya, ada yang terkena najis. Itu yang didahulukan untuk dicuci. Cuci dulu kubul dan dubur, 2 ya. Pakai sabun langsung. Mengapa harus bersih dan dibilas keset? Agar nanti selama mandi tidak dipegang lagi.
tidak dibersihkan lagi. Setelah itu, setelah dibilas, baru kemudian mencuci anggota wudhu. Dalam bahasa fikihnya, wal wudu qabla, berwudhu sebelumnya. Kita berwudhu layaknya orang berwudhu, kumur-kumur, istinsya, nyuci muka, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu kepala atau mengusapnya, kemudian menyapu telinga, lalu mencuci kaki sampai ke mata kaki. Baru setelah itu kita menyiramkan air di kepala. Kalau dia pakai gayung, atau kemudian kalau pakai saur atau pancuran, ketika kita menyiram di kepala, maka berniat nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Enggak hafal bahasa Arabnya? Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuhku, wajib karena Allah Ta'ala. Atau begini saja, aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Itu saja dia. Kemudian kita menyiram seluruh tubuh dari atas ke bawah, yang dibasuh pakai sabun, kepala duluan. Sampuan itu jangan belakangan, sampuan itu duluan. Walaupun sunnah semua ini, keramas itu sunnah. Sabunan juga ini. Orang dulu kan nggak punya sampo, nggak punya sabu. Sunnahnya dipijit-pijit kepala itu. Ternyata Nabi itu menganjurkan kalau rambut dipijit-pijit kulitnya, Pak. Dan faktanya, cobalah kalau orang keramas, kepalanya nggak dipijit, cuman digaruk-garuk pakai jari, tampak banyak ketombinya, ya nggak? Kalau sering digaruk-garuk. Cuma kalau dipijit-pijit, walaupun nggak pakai sampo, habis ketombinya. Apalagi pakai sampo. Dari atas ke bawah, kanan ke kiri, terakhir kaki. Dan selama mandi tidak pegang kubul dan dubur. Selama mandi tidak pegang kubul dan dubur. Kecuali terpaksa, gimana mau pipis lagi? Atau lagi mandi, mules lagi. Nggak perlu diulang mandinya, lanjutkan saja. Tapi kalau sudah pipis atau megang kubul dan dubur lagi, maka habis mandi wajib berwudu kalau ingin sholat. Tapi kalau selama mandi tidak megang kubul dan dubur, tidak buang angin, tidak juga pipis, tidak juga buang air besar, habis mandi langsung keringkan badan, pakai pakaian sholat, sholat sah sholatnya. Yang disebut dengan la wudu'a qablal ghusli, ba'dal ghusli, saya. La wudu'a ba'dal ghusli. Tidak ada wudu setelah mandi. Maksudnya begini, enggak wajib wudu lagi kalau sudah mandi. Kalau selama mandi enggak pegang. Jadi kalau tangannya segera hilang, Pak, dia wajib wudu lagi. Itu perlu saya kasih pemahaman. Baik, selain mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi sunnah itu seperti mandi wajib. Tapi caranya seperti mandi wajib, tapi hukumnya sunnah. Nah, orang yang sudah mandi sunnah ini juga, kalau caranya seperti mandi wajib, enggak wudhu lagi enggak apa-apa. Dia mandi sunnah nih, caranya seperti mandi wajib. Tapi kalau dia masih datang hadas baru wajib berwudhu. Sini dikatakan wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Mandi yang disunahkan itu ada 17 macam mandi. Apa saja itu? Yang pertama, ghuslul jumu'ah, mandi hari Jumat. Kalau kita ngantor, Bapak Ibu, bagi bapak-bapak yang mau Jumatan dan mungkin mandi di kantor, maka mandi pagi sebelum berangkat kerja itu niatkan mandi Jumat. Karena memang orang Arab itu mewah mandi itu, Bapak Ibu, apalagi zaman dulu, Pak. Karena di Arab itu kan nggak punya sungai. Makanya di Arab itu coba dilihat peradabannya. Tidak ada nama sungai kan, kampungnya. Nama sumur, karena sumur. Bir Ali, Bi'run Ali, sumur Ali. Bir
sumur. Jadi nama-nama kampung itu bir di sana. Bi'run itu adalah sumur. Kalau di Indonesia peradabannya bukan sumur, sungai zaman dulu. Makanya Wai Jadi, Wai Halim, Wai Agung. Jawa juga begitu kan? Kali Ungu, Kali Deras, Kali Jodoh. Apalagi Jawa Barat, Pak, Cai semua kan? Peradabannya karena sungai. Nah, orang Arab itu mandi istimewa dari zaman dahulu. Orang itu jarang mandi. Bahkan sampai sekarang orang Arab kita nggak serajin orang Indonesia mandinya. Di Arab itu punya resep, kalau musim panas mereka jarang mandi. Paling banyak mandi sehari sekali, paling banyak orang Arab. Kadang-kadang kalau dia nggak junub, Pak, 3 hari nggak mandi. Tapi kalau musim dingin mereka rajin mandi. Tak praktekin bener. Kalau musim panas kebanyakan mandi mudah kena demam flu. Tapi kalau musim dingin nggak mandi, nggak tahan keluar itu. Seakan-akan dinginnya nusuk ke tulang. Tapi kalau kita mandi duluan, keluar biasa saja. Pantas orang Arab kebalik, musim dingin banyak mandi, musim panas jarang mandi. Kalau orang Indonesia kebalik, musim hujan nggak mandi-mandi, musim panas mandi 3 kali sehari. Flu, pilek akhirnya. Makanya Indonesia mudah kena corona, flu, pilek. Jadi istimewa, makanya mandi itu derajatnya istimewa, bukan hanya mandi wajib, mandi sunnah. Zaman dahulu tuh ada orang mandi cuma seminggu sekali, Jumat saja. Makanya ada begini, ada hadis yang begini, ghuslul jumu'ati wajibatun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu sangat wajib ala kulli muhtalim, buat orang yang sudah ihtilam, sudah dewasa. Bingung kita membaca redaksi hadis itu, Pak. Kok jadi wajib? Ternyata latar belakangnya orang Arab kalau ketemu bininya malam Jumat aja gitu. Biar mandinya seminggu sekali, pantesan ada sunnah malam Jumat. Pripun baju merah siap malam siap ya Allah. Itulah latar belakangnya. Mengapa kok jadi mandi Jumat kok kayaknya wajib? Padahal kan hukumnya kan sunnah. Tapi kok ada keterangan wajib? Latar belakang backgroundnya itu ternyata wajib bagi yang junub, gitu maksudnya. Baik, yang selanjutnya wal idain, mandi 2 hari raya. Mandi 2 hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Mandi pagi itu sebelum berangkat sholat Id diniatkan mandi hari raya. Budaya orang Indonesia, Pak, puasa hari terakhir mandi ke sungai semua. Mandi ke sungai, bersihin dosa. Nanti dosanya hanyut barengan air sungai. Cara-cara di kampung begitu. Selanjutnya wal istisqa, mandi sebelum minta hujan. Salat istisqa. Memang salat istisqa ini salat ketika kita memang sedang darurat kemarau sampai keringan. Disunahkan puasa dulu 3 hari sebelumnya, dan berangkat itu dengan mengenakan pakaian yang lusuh jelek, jangan yang mewah-mewah. Kita pernah sholat istisqa di lapangan Makbaran Garuda Hitam, yang datang pakai jas semua, Pak. Nggak kabul, saya yakin dah. Terlalu mewah pakaiannya, pergi ke lapangan atau ke tepi pantai, pakai baju yang jelek-jelek, doa sambil nangis. Kalau nggak bisa nangis, paksakan nangis. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Pernah terjadi kemarau panjang di Arab Saudi zaman dulu, 2 abad sebelum kita, sampai kering semua, orang sudah kelaparan Bapak Ibu gara-gara kemarau panjang. Gantian yang imamin sholat, tapi hujan nggak turun-turun. Giliran yang imamin sholat ulama Imam Masjidil Haram asal Indonesia, namanya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Begitu beliau imamin sholat, pas doanya pakai bahasa Jawa campur Jasen. Doa belum selesai, hujannya turun deras bukan main. Raja Arab nanya, Syekh, bahasa apa yang dipakai? Jawa campur Jasen. Maka kata Raja
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan bahasa Arabnya. Jangan ribut enggak hafal doa bahasa Arab. Bahasa kita juga Allah ngerti. Karena Allah itu bukan Tuhannya orang Arab, tapi Rabb semesta alam. Selanjutnya wal kusufi wal kusuf, mandi karena gerhana bulan atau karena gerhana matahari, mau sholat kusuf, sholat gerhana bulan, wal kusuf atau sholat gerhana matahari. Cuman saya sarankan kalau sholat gerhana nggak usah panjang-panjang baca suratnya. Ada masjid sholat gerhana matahari yang lama kemarin itu sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Rakaat pertama bacaannya Al-Baqarah sama Al-Imran. Rakaat yang kedua bacaannya An-Nisa sama Al-Maidah. Makmumnya. Kata ibu-ibunya, kapok saya sholat gerhana. Tahun depan kalau ada gerhana lagi tidak ikut sholat. Yang salah itu imamnya tidak menyesuaikan. Selanjutnya wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi bagi orang yang memandikan mayit. Itu sunnah hukumnya. Habis memandikan jenazah, yang mandiin itu sunnahnya mandi. Jadi dari awal itu sudah Nabi ajarkan cara mencegah virus itu. Kalau orang mati itu kan ada yang bawa virus, Bapak Ibu. Jadi Nabi sudah ajarkan steril. Yang mandiin jenazah, habis mandiin langsung mandi. Itu sunnah hukumnya. Apalagi jenazah COVID-19 kan. Kalau yang mandiin sembarangan, ya ketularan. Jangankan yang mandiin, dokter saja banyak yang meninggal gara-gara merawat pasien COVID-19. Padahal dokternya sudah pakai alat pengaman diri yang sangat lengkap sekali. Subhanallah. Saya dapat informasi Bapak Ibu, uji vaksin tahap 3 sukses. Uji vaksin tahap 3 sukses terhadap 1.000 orang relawan dan tidak ada efek samping. Nah, nanti masuk ke uji vaksin tahap 4, berarti warga Indonesia akan divaksin secara massal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan nggak ada efek samping. Oh, ini sama COVID itu. Jangan terlalu panik, biasa saja. Tapi jangan bandel pula. Bandel nangkanya repot pula. Kalau diisolasi kan kita sendiri yang susah. Jadi uji vaksin tahap 1, tahap 2 di Qatar, Bapak Ibu. Nah, yang sudah diuji ke tahap 2 bawa ke Indonesia. Uji vaksin tahap 3 namanya dan sudah sukses. Terakhir uji vaksin tahap 4, berarti bisa disuntikkan massal kepada seluruh rakyat. Baik, saya lanjutkan. Wal kafir idza aslam, orang kafir apabila dia Islam sunnah mandi. Kalau di mazhab Hambali kan orang kafir masuk Islam wajib mandi. Kalau Imam Syafi'i tidak sunnah mandi. Kalau wajib mandi, gimana kalau dia belum sempat mati? Berarti belum sah Islamnya. Jadi hukumnya tidak wajib tapi sunnah mandi. Selanjutnya wal majnuni wal mughna alaihi idza afaqa. Jadi orang gila, al majnun orang gila, wal mughna orang pingsan. Orang pingsan termasuk juga orang kesurupan. Orang gila, orang pingsan, orang kesurupan. Ketika dia sadar, ketika dia sembuh, sunnah mandi. Pingsan, bangun sadar, sunnah mandi. Kemudian kesurupan, kesambet ya, sunnah mandi. Orang gila sembuh, sunnah mandi. Ingat, gila ada 2 macam, Bapak Ibu. Ada gila yang disebabkan oleh jin, itu harus diruqyah biar sembuh. Bawa ke kiai, bawa ke ustaz, bawa ke ahli ruqyah biar sembuh. Tapi ada gila karena depresi, itu bukan diruqyah, bawa ke psikiater, bawa ke rumah sakit jiwa. Kalau kebalik repot. Orang kesurupan bawa ke psikiater, dokternya mau dicekek sama dia. Jangan macam-macam, Pak. Dokternya kabur mau dicekek. Orang kesurupan soalnya. Kebalik. Bawanya ke ustaz orang kesurupan, atau dibalik orang depresi, bawa ke ustaz. Enggak bisa juga. Pernah ada orang begitu dibawa ke saya. Katanya, Ustaz ini mohon maaf sudah diruqyah 10 kiai, 15 ustaz, enggak mempan. Hebat. Ini katanya jangan-jangan jinnya jin modern nih. Jin modern. Jin modern itu begitu, Pak. Dibacain Al-Fatihah enggak mempan. Dibaca
malah jinnya datang nantang, gua nggak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak lepis, karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Begitu saya rukyah anak ini Pak, ya emang nggak ada jin yang pantas nggak sembuh-sembuh. Dia rukyahnya tambah saya dan dia rukyah mending enak dibaca Quran doang Pak, digebukin, disabet, disiram air, tambah gila dia. Anak ini kata saya bukan kesurupan, tapi depresi. Bawa ke rumah sakit jiwa, diisolasi ya sembuh pada akhirnya. Jadi jangan salah, karena orang meracau dua macam. Ada yang karena depresi, ada yang karena kesambet. Itu kalau cepat nanganinnya dua-duanya nggak ada masalah. Tapi jalurnya beda. Depresi jalurnya dokter, tapi kalau kesurupan jalurnya ustaz. Kalau ketika dia sembuh, maka disunahkan untuk mandi. Selanjutnya masih banyak. Wal ghuslu indal ihram, mandi ketika ihram. Jadi sebelum mengenakan pakaian ihram, sebelum ihram tadi dekat, disunahkan mandi dulu. Selanjutnya wal dukhuli Makkah, masuk kota Makkah. Jadi sebelum masuk kota Makkah disunahkan untuk mandi. Wal wuqufi bi Arafah, mandi sebelum wukuf di Arafah. Mau hendak wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, disunahkan untuk mandi. Walil mabiti di Musdalifah, mandi sebelum mabit di Musdalifah. Dia sudah mau beranjak dari Arafah, mandi dulu berangkat ke Musdalifah. Walaupun banyak yang nggak mandi juga, ya karena ribut Bapak banyak orang kan. Apalagi tenda wukufnya orang Indonesia itu kan padat. Karena Indonesia itu jamaahnya terbanyak. Indonesia itu hebat. Setiap tahun menjadi jamaah haji terbanyak dan setiap tahun dapat sertifikasi jamaah haji paling baik itu Indonesia. Alhamdulillah. Karena Indonesia itu gak ngelawan sih, karena merasa kecil. Jadi gak rusuh, jadi paling dulu. Justru polisi Arab itu paling pegel sama orang Arab, karena dia marah menggentak baliknya. Kalau orang Indonesia enggak, nurut-nurut. Karena kita paham di sana. Baik, yang selanjutnya walil ramil jimari talat, mandi sebelum melempar 3 jumrah. Jadi kan habis mabit di Musdalifah beranjak ke Mina. Sampai di Mina lempar jumrah Aqabah. Lempar pertama tahallul. Besoknya lempar 3 jamaah, jumratul ula, jumratul wusta dan jumratul Aqabah. Nah, sebelum melempar 3 jumrah itu kita disunahkan untuk mandi di tenda, di tempat maktab masing-masing atau di tenda di Mina masing-masing, karena ada kamar-kamar mandinya. Cuman katanya dulu ada kejadian satu kamar mandi 3 orang ibu-ibu masuk, ambles ke dalam. Apalagi yang masuk mamah dede ya, sama teman-teman, ambles ke dalam. Makanya satu-satu saja, karena pengen buru-buru jadi rebutan. Wali tawaf, mandi sebelum tawaf. Kalau tawaf dalam rangka ihram, Bapak Ibu, umrohnya udah jelas kan. Ini tawaf biasa misalnya. Tawaf biasa kan pakai baju biasa Pak, tidak pakai pakaian ihram. Mau sebelum tawaf dari hotel lah, pengen tawaf nih, mandi dulu sunahnya di hotel ini, kemudian kita tawaf. Wali sa'i sebelum sa'i. Makanya orang dulu habis tawaf mau sa'i itu nggak langsung sa'i, ngambil sumur Zam-Zam itu disiram ke badan air, mandi dulu dia. Tapi sekarang nggak bisa lagi karena sumurnya udah ditutup. Paling juga dari keran-keran saja sengaja disiram-siramkan saja. Selanjutnya wali dukhuli mandi nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi sebelum masuk kota Nabi, yakni Madinah Al-Munawwarah. Inilah 17 macam mandi yang disunahkan. Tata cara mandinya sama dengan mandi wajib. Sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Saya persilakan.